Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan mengaji tentang zakat dan sedekah, yakni bab sombong yang diperbolehkan. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah ma ba'da. Kita ketahui bahwasanya sombong itu rata-rata tidak baik. Sombong secara umum disebut sebagai satu sikap yang kurang terpuji. Bahkan sombong itu dikatakan sebagai kesyirikan kecil, syirkul asghar, al-kibria, kesombongan. Namun kalau kita ngaji lebih rinci, lebih detail, ternyata ada sikap sombong yang diperbolehkan. Jadi ada sikap sombong yang diperbolehkan. Apa iya? Baik, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Ishaq ibnu Mansur qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Auza'i an Yahya ibnu Abi Katsir qala hadatsani Muhammad ibnu Ibrahim Haris at-Taimi an ibnu Jabir an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minal ghairati ma yuhibbullahu azza wa jalla wa minha ma yabghudullahu azza wa jalla wa min khuyala'i ma yuhibbullahu azza wa jalla wa minha ma yabghudullahu azza wa jalla wa amal ghairatu allati yuhibbullahu azza wa jalla wal ghairatu fi ribati wa amal ghairatu allati yabghudullahu azza wa jalla wal ghairatu fi ghairi ribati wal ikhtiyal alladhi yuhibbullahu azza wa jalla al ihtiyalu rajulun bi nafsihi 'indal qital wa 'indas shadaqah wal ihtiyalu alladhi yabghudullahu azza wa jalla al khuyala'u fil batil. Baik, artinya telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, dia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, dia berkata telah menceritakan kepada kami Auza'i dari Yahya ibnu Abi Katsir, dia berkata telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris At-Taimi dari Ibnu Jabir dari bapaknya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara cemburu itu ada yang disukai Allah dan dibenci oleh Allah. Di antara sikap sombong ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah adalah keraguan, adalah cemburu dalam keraguan, dan cemburu yang disukai Allah adalah cemburu dalam keraguan, dan yang dibenci Allah adalah cemburu di luar keraguan. Sedangkan sikap sombong yang disukai Allah adalah sombongnya seorang dengan dirinya saat berperang dan sombong saat ia bersedekah. Sedangkan sombong yang dibenci Allah adalah sombong di dalam kebatilan. Ya, saudaraku, yang bisa kita petik dari hadis ini, pertanyaan di atas, adakah sikap sombong yang disukai oleh Allah? Hadis ini disebutkan dua. Ada, yakni sikap sombong saat maju perang. Saat maju perang. Satu. Yang kedua, sikap sombong saat bersedekah. Baik. Jadi menjawab pertanyaan di atas sesuai dengan hadis riwayat dari Ishaq bin Mansur tadi. Terdapat dasar diperbolehkannya kesombongan saat berperang dalam riwayat hadis yang menerangkan sahabat Nabi SAW bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah ini berjalan dengan angkuh, pelagak dan sombong pada saat perang Uhud sambil memakai ikat kepala merah. Jadi sombongnya ini untuk membangkitkan rasa percaya diri saat berperang. Pada saat yaitu Abu Dujanah berjalan dengan laku sombong dengan ikat kepala merah, seolah-olah dia adalah orang yang kuat, orang yang pandai berperang dan seterusnya. Ini sikap sombong untuk membangkitkan semangat berjuang di jalan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW berkomentar, innaha mishyatun yabghiduhullahu illa fi hadzal maudhi'. Artinya cara berjalan seperti itu dibenci oleh Allah kecuali di suatu situasi semacam ini, jihad di perang Uhud. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis lain disebutkan Rasulullah SAW memperbolehkan sombong pada saat jihad berperang fisabilillah. Bahkan hal tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ammal khayla allati yuhibbullahu fahtiyalu rajulun min nafsihi 'indal qital. Adapun kesombongan yang dicintai oleh Allah adalah kesombongan seorang laki-laki saat maju perang. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, sombong saat berperang bela agama. Ini sombong yang dimaksudkan adalah memberikan rasa percaya diri kepada kaum muslimin dan memberikan semangat, membakar semangat. Ini sombong yang boleh di jalan Allah berjihad saat berperang. Yang kedua, yang ketiga, sombong saat bersedekah. Bagaimana maksudnya? Apakah nanti kita nggak pamer nih kalau sombong? Nah, di sini lantas dimaksudkan sebagai pamer, berbangga diri dengan sedekah, kemudian untuk dipuji oleh orang lain. Bangga di atas harta yang ia keluarkan karena, sombong dalam sedekah ini maksudnya adalah kita bersedekah itu seolah-olah kita nggak butuh dengan harta yang kita sedekahkan. Bangga atas harta yang kita sedekahkan, menganggap harta itulah sesuatu yang kecil dan tidak berarti dalam hidup kita. Kita meremehkan harta kita dan menghinakan harta kita itu. Artinya tidak masukkan dalam hati, jadikan kita eman. Menyiasati supaya tidak eman, supaya tidak pelit, ini perlu kita berlaku sombong dalam saat bersedekah. Misalkan kalau dalam bahasa Jawanya, monggo niki kagem jenengan makanan niki kula tasik kathah teng griya. Nah, itu seolah-olah kita sombong. Monggo ini baju ini untuk jenengan, silahkan dipakai. Di rumah saya masih banyak baju yang ada, padahal di rumah ya hanya sedikit. Monggo ini uang ini untuk bekal, saya masih punya banyak di rumah. Ini seolah-olah kita tidak butuh, artinya bukan kita ingin diuji oleh si penerima, bukan, tapi menyikapi hati kita supaya kita enggak eman atau enggak ragu-ragu di dalam waktu kita bersedekah. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat, inilah dua sikap sombong yang diperbolehkan: sombong saat berperang, jihad fisabilillah, dan sombong saat bersedekah seolah-olah kita tidak membutuhkan harta yang kita gunakan sedekah, supaya kita tidak eman, tidak pelit begitu. Saudaraku, inilah indahnya agama Islam, senantiasa mengajarkan, dorong kita untuk bersikap percaya diri dalam membela kebenaran dan bersedekah dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita muslimin semuanya, untuk dapat bersikap percaya diri dalam membela kebenaran dan membantu kesulitan sesama saudara kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.